Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu semua, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat terus ya nak ya. Alhamdulillah. Ya, salam sehat dan semangat selalu dari ibu untuk kalian anak-anak yang hebat luar biasa. Bertemu kembali kita saat ini dalam pembelajaran jarak jauh untuk mata pelajaran kimia. Sebelumnya mari kita mulai berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita lakukan pada pagi hari ini selalu bermanfaat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita membaca doa bersama, doa belajar, doa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak ibu semua, pada pertemuan kelima ini yang akan kita bahas itu adalah mengenai struktur atom. Ya, adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai di pertemuan ini adalah bagaimana kita dapat mengetahui dan memahami tentang perkembangan teori atom dari beberapa ahli sesuai dengan perkembangan tahun ya. Baik. Atom itu diperkenalkan pertama kali oleh seorang filsafat Yunani yang bernama Leucippus dan Democritus. Di mana menurut bahasa Yunani itu atom itu berasal dari kata atomos ya, yang artinya itu tidak terbagi. Jadi atom itu dapat diartikan sebagai materi atau unsur terkecil yang tidak dapat terbagi lagi menjadi unsur lain. Ya, di sini ada beberapa teori atom menurut beberapa ahli yang akan kita bicarakan ya, sesuai dengan perkembangan zaman. Yang pertama itu ada teori atom Dalton. Ya, teori atom Dalton ini berkembang pada saat tahun 1803 ya, yang bernama John Dalton namanya, di mana beliau melakukan eksperimen teori tentang atom ya. Dan hasil dari eksperimen teori tentang atomnya itu maka akan muncul beberapa pernyataan-pernyataan ya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pernyataan dari teori atom itu adalah bahwa setiap unsur itu terdiri dari partikel yang sudah tidak dapat terbagi lagi ya. Itu dia ya, dimana atom merupakan setiap unsur terdiri dari partikel yang sudah tidak dapat terbagi lagi. Pernyataan yang kedua yang terdapat di dalam teori atom John Dalton itu adalah bahwa atom-atom dari suatu unsur yang sama dia memiliki massa dan sifat yang sama. Namun jika atom-atom dari unsur tersebut berbeda, maka memiliki sifat yang berbeda pula. Pernyataan yang ketiga tentang teori atom John Dalton itu adalah bahwa atom itu berasal dari unsur yang tidak dapat diubah menjadi unsur lain, dan dia tidak juga dapat dimusnahkan atau diciptakan. Ya, baik. Kemudian kita kembali ke pernyataan teori atom John Dalton yang keempat, yaitu menyatakan bahwasanya senyawa akan terbentuk ketika atom-atom dari dua jenis unsur atau lebih itu digabungkan dengan perbandingan tertentu yang sederhana ya. Jadi teori atom John Dalton ini menjelaskan bahwa senyawa itu akan terbentuk pada saat atom-atom yang terdiri dari dua jenis unsur atau lebih itu bergabung tapi dengan perbandingan yang sederhana. Ini dapat kalian lihat contoh yang ada di gambar ya, di mana ini gambar atom dari unsur X dan ini atom dari unsur Y. Nah, jika atom dari unsur X dan unsur Y ini digabung menjadi satu dengan perbandingannya sederhana, maka dia akan membentuk suatu senyawa. Nah, di dalam teori atom John Dalton ini dia memiliki kelemahan juga ya. Apa kelemahannya? Ya, kelemahannya itu adalah bahwa
dalam teori atom ini tidak dapat menjelaskan hubungan antara larutan, senyawa, dan daya hantar listrik. Jadi dia tidak dapat menjelaskan hubungan antara larutan, senyawa, dan daya listrik. Oke, kita masuk ke perkembangan tahun setelah itu, yaitu tahun 1900. Berkembang dengan teori atom yang dicetus oleh C.C. Thomson namanya. Ya. Nah, di mana pada tahun 1900 itu J.J. Thomson melakukan eksperimennya dengan mengajukan bahwa model atom itu dapat menyerupai seperti roti kismis. Dan hasil dari eksperimennya tersebut adalah bahwa atom itu terdiri dari materi yang bermuatan positif dan di dalamnya tersebar elektron seperti kismis ya. Kamu pasti pernah melihat kismis ya, di dalam roti ya hitam-hitam. Nah itu dia. Jadi di dalam J.J. Thomson teori atomnya itu dia menggambarkan bahwa atom itu terdiri dari materi yang bermuatan positif dan di dalamnya itu tersebarlah elektron ya. Namun secara keseluruhan atom itu bersifat netral. Ini dapat kamu lihat di dalam gambar ya. Di sini ada muatan positif dan muatan negatif, di mana muatannya memiliki jumlah yang sama. Muatan positif ada 5 dan muatan negatif ada 5. Makanya dikatakan bahwa secara keseluruhan teori atom pada J.J. Thomson itu bersifat netral. Adapun kelemahan dari teori atom menurut J.J. Thomson ini adalah bahwa teori ini tidak dapat menjelaskan fenomena tentang penghamburan partikel alfa oleh selaput tipis emas. Ya, itu dia kelemahannya ya. Nah, kemudian kita masuk ke perkembangan tahun 1911 ya. Di mana perkembangan tahun ini dia dikembangkan oleh Rutherford namanya ya. Di mana sebelum tahun 1911, yaitu tepatnya tahun 1910, seorang ahli yang bernama Ernest Rutherford dan dibantu dengan 2 asistennya yaitu Hans Geiger dan Ernest Marsden itu melakukan percobaan untuk mengetahui susunan atom dengan menembaki lempengan emas yang sangat tipis dengan partikel sinar alfa yang berenergi tinggi. Oke, ini dapat kamu lihat gambar ya di dalam modul. Nah, berdasarkan eksperimen ini dapat dinyatakan bahwa partikel itu dapat diteruskan, dibelokkan dan ada yang dipantulkan. Nah, oleh sebab itu kesimpulan dari teori atom Rutherford ini adalah bahwa pertama, atom itu memiliki inti yang bermuatan positif. Yang kedua, bahwa atom itu berukuran jauh lebih kecil dari ukuran atom. Muatan yang terdapat di dalam atom itu berukuran jauh lebih kecil dari ukuran atom sebenarnya. Ya. Kemudian kesimpulan dari Rutherford adalah bahwa massa atom itu hampir semua berasal dari massa intinya. Dan terakhir itu adalah elektron mengelilingi inti atom seperti planet mengelilingi matahari pada susunan tata surya. Nah, pada teori atom Rutherford ini juga memiliki kelemahan, yaitu bahwa teori atom menurut Rutherford itu tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke intinya. Nah, dia tidak dapat menjelaskannya ya. Baik, kita masuk kepada perkembangan teori atom menurut Niels Bohr. Tahun 1913, seorang ilmuwan dari Denmark yang bernama Niels David Bohr itu melakukan eksperimen pada spektrum atom hidrogen. Nah, jadi Niels Bohr itu dia mengajukan model atom yang menyerupai sistem tata surya. Oke. Nah, setelah dia melakukan eksperimen, maka dihasilkanlah suatu pernyataan bahwa pertama, atom itu terdiri dari muatan positif dan negatif yang bergerak mengelilingi atom. Yang kedua, terdapat lintasan elektron.
di mana tempat elektron mengelilingi inti atom dengan jarak tertentu. Kesimpulan yang ketiga adalah elektron tidak menyerap maupun memancarkan energi selama mengelilingi inti atom. Dan kesimpulan dari teori atom Niels Bohr ini adalah bahwa jika atom itu mendapatkan radiasi, maka elektron akan menyerap frekuensi tertentu dan kemudian ia akan meloncat ke tingkat energi yang lebih tinggi. Nah, oleh sebab itu, perpindahan elektron dapat membuat atom berada dalam keadaan tereksitasi. Oke. Ini dapat kamu lihat gambar ya, dia berbentuk seperti lintasan ya, lintasan seperti lingkaran obat nyamuk ya. Dan di dalam teori atom Niels Bohr ini dia memiliki kelemahan, yaitu bahwa teori Niels Bohr ini dia tidak mampu menjelaskan spektrum atom yang lebih kompleks lagi. Oke, kita masuk ke teori atom modern, yaitu perkembangan teori ya yang sudah modern ya, di mana itu terjadi pada tahun 1927. Namun sebelum tahun 1927, tepatnya 1926, seorang ilmuwan dari Austria yang bernama Erwin Schrödinger, dia mengemukakan bahwa teori atom, mekanika kuantum atau mekanika gelombang. Ya, jadi dia menamakan teori atom ini adalah mekanika kuantum atau mekanika gelombang. Adapun pernyataan dari hasil eksperimen teori atom modern dari Erwin Schrödinger ini adalah bahwa pertama, struktur atom pada teori ini mempunyai kesamaan dengan teori atom Niels Bohr dalam hal tingkat-tingkat energinya. Namun yang berbeda itu hanyalah bentuk lintasan atau bentuk orbitnya. Pernyataan yang kedua dari teori atom modern Erwin Schrödinger itu adalah bahwa posisi elektron itu tidak dapat dipastikan. Yang dapat ditentukan itu hanyalah orbitalnya. Oke. Nah, di dalam teori mekanika kuantum ini, model orbital atomnya itu digambarkan menyerupai awan. Kenapa? Karena tebal tipisnya awan itu menunjukkan besar kecilnya elektron yang ditemukan di daerah tersebut. Baik anak-anak ibu semua, demikian penjelasan ibu mengenai materi yang kita pelajari di pertemuan kelima ini tentang perkembangan teori atom. Ya, untuk secara lebih rincinya dapat kalian baca kembali modul dan di sini ada beberapa tugas yang bisa kalian kerjakan dan selesaikan. Ya, jangan lupa untuk tetap absen dan mengisi diskusi. Oke, tetap semangat anak-anak ibu, karena ibu yakin kalian semua bisa. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.